Balik lagi ke segmen terbaru, yaitu Microstock Update. Salah satu update terbaru dari dunia Microstock adalah kontributor fund Pond5 cair. Dan masih ada beberapa berita-berita lainnya yang wajib teman-teman simak sampai akhir karena ada hubungannya dengan kesempatan, opportunity, dan cuan dari Microstock. Kita mulai aja. Oke, balik lagi ke channel gue di Reski Pradata. Di channel kali ini kalian bisa dapetin banyak informasi seputar di dunia Microstock. Salah satunya adalah Microstock Update, yaitu segmen terbaru di channel gue kali ini. Akan ada banyak banget update-update menarik yang wajib kalian simak ya buat teman-teman Microstock kontributor. Tentunya biar kasih support gue untuk terus bikin karya, bikin konten-konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya ya teman-teman, biar gue semangat juga nih untuk update-update. Oke, ada beberapa hal yang pengen gue sampaikan ya. Tadi gue udah ngasih beberapa clue di awal, tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu bahwa channel ini full didukung oleh microstocker.id, platform belajarnya para Microstock. Di situ ada banyak banget kelas, kursus, dan lain sebagainya yang tentunya akan sangat bermanfaat buat teman-teman belajar dan menghasilkan dari dunia Microstock. Kalian bisa gunakan kode MS Update untuk dapatin diskon spesial 20%. Jadi dapetin itu karena kuotanya terbatas, jadi jangan lupa untuk daftar jadi membership di microstocker.id. Oke, berita pertama ya teman-teman, yaitu kontributor fund dari Pond5 akhirnya cair lagi. Ya, bener. Kalau teman-teman tahunya adalah kontributor fund itu cuma didapetin dari Shutterstock ataupun dari Adobe Stock, ini ada lagi yaitu di Pond5. Gue sih ini adalah kali kedua gue dapetin dari Pond5 ya. Jadi sebelumnya gue udah pernah dapet, tapi cuman gue lupa hasilnya berapa. Mungkin gue bisa kasih di sini kalau ketemu ya, karena agak susah di track kalau di Pond5. Tapi hasil kemarin yang terakhir gue dapetin sekitar $25. Lumayan kan, dapat $25 dari Pond5 ya. Inilah yang menjadi alasan kenapa gue upload foto gue di Pond5. Sebelumnya gue jarang banget sih upload foto gue di Pond5 karena jujur sangat sedikit banget salesnya dibandingkan footage. Kalau footage masih ada banyak salesnya yang masuk, tapi kalau di Pond5 ini untuk foto sangat lebih sedikit salesnya. Jadi gue malas banget untuk upload di Pond5, tapi karena tahun lalu gue dapetin kontributor fund dari Pond5, akhirnya ya udah gue coba iseng untuk upload lagi, dan terbukti sekarang gue dapet kontributor fund dari Pond5 yang jumlahnya lebih banyak, yaitu sekitar $25. Lumayan lah untuk nambah-nambahin saldo ya, biar cepet-cepet payoff. Oke, itu kabar pertama, kabar gembira. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan di Pond5, silahkan, bisa banget untuk bergabung jadi kontributornya Pond5. Nanti mungkin gue akan kasih tips and triknya di video di microstocker.id. Oke, selanjutnya kabar yang bisa dibilang agak abu-abu karena ada plus minusnya tentunya ya teman-teman buat kita para kontributor di Microstock, yaitu dolar tembus di 16.000. Wow, itu banyak ya, karena pertumbuhannya cukup cepat dalam waktu 1 bulan terakhir. Sebelumnya 15.800 atau 15.700, sekarang udah tembus di 16.100. Ya gue tahu sih ini buat ekonomi Indonesia itu sebenarnya agak-agak was-was ya, karena dolarnya cukup naik. Cuman ini juga pasti ada faktor-faktor di mana kita tahu bahwa di Timur Tengah lagi memanas ya, antara Iran dengan Israel dan negara-negara lainnya. Jadi mungkin kita juga akan terdampak. Cuman ya salah satu keuntungannya sih buat kita para microstocker, yaitu ya kita bisa dapetin penghasilan dolar ataupun euro kalau kalian jualan di Prefix, dan itu lumayan lah buat memperkuat fondasi ekonomi kita ya. Jadi mau dolar mau naik, dolar mau turun ya, kita sih insya Allah bisa lah untuk menghadapi itu. Tapi tetap aja kalau dolar naik biasanya biaya barang-barang elektronik seperti kamera dan sebagainya juga ikutan naik harganya. Ya kita sih itu kayaknya tetap aja rugi sih, karena ya elektronik yang masuk kan makin mahal gitu. Tapi ya untungnya kita punya dolar. Tapi hal yang agak-agak menjengkelkan menurut gua adalah kurs di PayPal itu masih
terlampau jauh dari kurs asli. Kalau kita lihat di Google 16.100, kayaknya di PayPal masih sekitar 15.300. Ya gue nanti kasih screenshotnya, kurang lebih segitu terhitung pas video ini dibuat. Kabar selanjutnya adalah keluarnya DJI Avata 2 yang baru banget muncul, baru banget di launching. Nah, DJI Avata 2 ini membawa satu sensor yang lebih besar. Gue lebih menarik jujur untuk membeli drone ini karena gue sih pengen banget. Gue kan udah punya DJI Mavic Air 2 ya, yang gue udah beli sekian tahun yang lalu, kayaknya 2019 gue beli gitu kan. Dan sekarang ada DJI Avata 2 keluar dan gue kepikir untuk beli karena harganya satu ternyata nggak semahal yang gue pikirin. Karena sebelumnya gue pikir itu sekitar 20-an juta, ternyata harga yang basic cuma 13 juta, harga yang combo sekitar 16 juta doang. Jadi hitungannya menurut gue itu termasuk murah untuk ukuran drone-nya DJI ya gitu. Dan kenapa gue pengen tertarik banget untuk ambil DJI Avata 2 gitu, yaitu karena video drone FPV di Microsoft itu masih sangat jarang banget dijual. Jadi mungkin teman-teman tahu nih ada banyak banget konten kreator yang udah pakai FPV, tapi sayangnya mereka tuh sebenarnya jarang untuk menjual hasil dari FPV-nya. Jadi ini masih membuka kesempatan lebar buat para Microsoft kontributor yang punya FPV atau pengen beli FPV ini untuk kita jual. Jujur gue belum tahu sih salesnya untuk drone FPV apakah bagus atau enggak dibandingin dengan drone-drone Matic seperti DJI Air 2 yang punya gue, ataupun DJI 3 Classic, DJI Pro 3 dan lain sebagainya. Gue nggak tahu salesnya seperti apa, tapi sejauh ini sales gue di drone gue di DJI Mavic Air 2 tuh sangat masih bagus dan masih banyak terjual sampai sekarang. Bahkan gue bisa bilang bahwa gue kasih clue sedikit bahwa drone gue itu menghasilkan sales setiap harinya gitu. Jadi lumayan lah laku footage-nya dari DJI Air 2. Bayangin DJI Air 2 itu masih seri lama ya, dibandingkan dengan sensor-sensor yang sekarang itu makin oke. Bahkan dengan DJI Avata 2 yang baru aja launching itu sensornya lebih besar di DJI Avata 2 dibandingkan dengan Mavic Air 2 gue. Jadi ya gue pikir akan sangat menarik untuk dipertimbangkan untuk beli. Walaupun gue nggak tahu sih mau beli kapan, karena ada beberapa tools yang pengen gue beli terlebih dahulu sebelum beli drone, yaitu lensa dan juga gimbalnya gitu. Ya gitu aja sih teman-teman. Pokoknya gue mau ngasih tahu bahwa opportunity DJI Avata 2 ini atau hasil-hasil footage dari FPV masih mungkin akan jadi tren baru di Microsoft. Kalian bisa coba untuk jual kalau kalian punya. Terakhir sebelum gue tutup, gue mau ngingetin bahwa fitur shoot brief-nya Microsoft ID udah keluar. Gue udah bikin di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa simak penjelasan detailnya, tapi gue mau ngasih tahu bahwa shoot brief ini bisa meningkatkan peluang teman-teman untuk dapetin $250 sampai $500 di Shutterstock lewat ikut dari shoot brief mereka. Dan kita udah bikinin, kita udah kumpulin, kita udah satuin, kita udah padetin di Microsoft.id dalam bahasa Indonesia, dan kita juga kasih shoot referensinya. Jadi pastiin kalian akses di Microsoft.id dan bikin membernya baik gratis maupun berbayar. Kalau berbayar, teman-teman udah tahu ada kode MS Update, kalian bisa dapetin diskon sekitar 20%. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you udah nyimak dari Microsoft Update dari awal sampai akhir. Jadi, nah di antara berita-berita yang gue udah bikinin, mana nih yang menurut teman-teman bikin sangat tertarik ya? Boleh tuliskan di kolom komentar biar gue tahu dan biar gue semangat juga untuk bikin konten-konten seperti ini. Gitu aja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Reski undur diri. Jangan lupa untuk follow Instagram gue dan TikTok gue. Join di semua broadcast channel gue yang ada di link yang bio. Oke, sampai jumpa. See ya, salam cuan.